Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzafinas dengan NIM akhir 168. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ushul Fiqih pada kitab Mabadiul Awaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalam, dan keselamatan ala rasulillahi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan atas para sahabat Nabi, al-mutamassikina, yang berpegang teguh, bil kitabi, dengan kitab, wa sunnati, dan sunnah. Wa ba'du, dan sesungguhnya, fa innahu la yakhfa ala ahadin, tidak ada yang meragukan lagi, anna syajarata, dan sesungguhnya pohon, la taquma, tidak bisa berdiri, biduni, tanpa asliha, tanpa ada akarnya. Wa annal baita, dan sesungguhnya rumah itu, la yakuma, tidak akan bisa kokoh, biduna, tanpa al asasi, pondasi. Wa kadzalika, begitu pula al fiqhu, fikih, la yakuma, tidak dapat berdiri, biduni, tanpa, bidunil usuli, dengan adanya usul. Walidhalika, seperti halnya Abu fi Jami' al-Bayan, di dalam kitab Jami' al-Bayan disebutkan, man jahila, barang siapa yang tidak mengetahui al-asla, dasarnya, lam yusibil far'a abadan, maka dia tidak akan mengetahui cabangnya. Walamma kanat kutubul usuli, dan manakala adalah kitab-kitab usul, al-mutadawalati, yang berganti, baina aidina, di antara tangan-tangan kami, asaro tanawalu, niscaya merupakan kesulitan, li abna'i jinsina, untuk difahamkan bagi anak seperti kami. Ba'duha, dan sebagian yang lain, li su'ubati ibaratiha, karena tidak mampu untuk mendeskripsikan ba'duha li su'ubati ibaratiha, dan sebagian yang lain tidak mampu mendeskripsikan wa ba'du li adami ityanil antilati li qawaidiha, untuk mendeskripsikan contoh-contoh terhadap kaidah-kaidahnya. Hasanu an-nadha'a fi usuli kitaban, diperbaguskan bahwa kami letakkan fi usuli kitabah, di dalam usul fikih, ala wajhin sahlin, tentang perumpamaan yang mudah, ma'a'id yani amsilati, dan tentang contoh-contoh, li'anna hifdil, dikarenakan menghafal, al-qawaid, pada kaidah, ma'adamil ilmi, dengan tidak adanya pengetahuan, bi'amthalatiha, dengan contoh-contoh, la yajidu naf'an, maka tidak menemukan, wa yu'di ila tadhi'il waqti, manfaat dan membuang waktu yang sia-sia.
warattabnahu ala thalathatin ajzaun. Nah, di dalam kitab ini, di dalam pengarang ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, al-juzul awal saminahu yang disebut dengan mabadiul awaliyah, wathani saminahu yang disebut dengan asulam, wathalatu saminahu yang disebut dengan al-bayan. Wayan qasimu juz'an al-awal, dan di dalam pembahasan yang pertama ila kisma ini dibagi menjadi 2 bagian. Al-awal fi usulil fikih, yang pertama yaitu membahas tentang usul fikih. Wathani fil qawaidil fikhiyah, dan yang kedua membahas tentang qawaid fikhiyah. Wallahu nas'alu ayyanfa'u bihi wa ayyablugha amana lana. Dan Allah lah yang mempersampaikan kepada kami. Tanbihu peringatan, yudrikud dzakiyu akan bisa paham, binadhirin wahidin siapa orang yang cerdas, la yudhkiruhul ghaniyun bi alfi syahidin akan 1 contoh. Selanjutnya yaitu al-qismul awal, bagian yang pertama, fi usulil fikih, di dalam usul fikih. Al-aslu lughatan, usul secara bahasa, ma buniya alaihi ghairuhu, sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain. Ka asli sajaratin, seperti contohnya pohon itu, ayu asasihi, pohon itu di bawahnya ada akar. Wa asli sajaratin, dan seperti halnya pohon itu, ayu tori fiha athabitu fil ardi, akarnya yang berada di dalam bumi. Wa fa usulil fikhi asasihi, seperti itu pula usul fikih adalah dasarnya fikih. Wal far'u, dan far'i secara bahasa adalah ma bunya ala ghairihi, sesuatu yang berdiri di atas sesuatu. Ka furu'is sajarati li asliha, seperti contohnya ranting yang di dalam pohon. Wa furu'il fikhi li usulihi, seperti itu pula cabangnya fikih berada pada usul fikih. Wa usulu istilahan, dan usul secara bahasa, yuqalu ala dzalilu wal qawaidi al kulliyatu, disamakan dengan dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Kaqaulihim, seperti halnya asli wujubu sholatil kitabi, pada dasarnya hukumnya sholat itu wajib. Ayu dalili ala wujubiha, dan di dalam dalil itu diperintahkannya untuk mewajibkan sholat. Al-kitabu, seperti di dalam Al-Quran. Qala Allahu ta'ala, seperti firman Allah, aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Wa qaulihim, seperti ucapan para ulama, ibahatul maitati, halalnya bangkai, lil mutorri, bagi mereka yang kondisinya darurat, khilafil asli, dengan hukum asal.
dengan hukum asal. Yang menyimpang dengan hukum asal. Ayyu mukhalifil qawaidi seperti maksudnya berbeda dengan kaidah al-kulliyatu di dalam hukum. Wahia seperti contohnya kullu maitatin haramin, semua bangkai itu haram, hukumnya haram. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama hurrima alaikumul maitatu, sesungguhnya bangkai itu diharamkan atas kalian semua. Selanjutnya al-usulul fikhi, usul fikih ialah dalilul fikhi ala sabili al-ijmali, dari hukum fikih yang dibuat secara global. Kaqolihim, seperti halnya al-mutlaqil amri, mutlaknya perintah, lil wujubi, suatu kewajiban. Wal mutlaqun nahi, dan mutlaknya perintah juga, litahrimi yang diharamkan. Wal mutlaqul fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mutlaknya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mutlaqul ijma'i, dan mutlaknya ijma'. Wal mutlaqul qiyasi, dan mutlaknya qiyas. Al hujjah, dan hujjah. Al fiqhu lughatan, dan fikih secara bahasa. Al fahmu, faham. Fakih itu kalamaka ayu kohim tuhu. Al fiqhu kalamata, saya mengerti. Ayu kohim tuhu, atau saya memahaminya. Dan secara istilah wasfilahan, fikih adalah al-ilmu bil ahkam bisyar'iyati, ilmu yang mempelajari syariat, allati tariquhal ijtihadu, dan mempelajarinya secara ijtihad. Kal ilmu, seperti halnya al-ilmu bi anna niyati fil wudu'i wajibatin, mengetahui niat wudu itu hukumnya wajib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu diiringi dengan niat. Rawahul Bukhari wal Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wudu'u minal a'mali, dan seperti wudu itu termasuk juga perbuatannya. Bi khalaful ilmi bil ahkami syar'iyati, berbeda dengan mengetahui hukum syariat allati laisa tariqiha lil ijtihadi, yang tidak melalui jalannya ijtihad. Kal ilmu, seperti mengetahui bi anna sholati al khamsi, mengetahui bahwa sholat. Kal ilmi bi anna sholawati al khamsi wajibatin, seperti contohnya mengetahui sholat 5 waktu hukumnya wajib. Wa anna zina mahrumin, dan berzina itu, dan mengetahui zina itu haram. Wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyati, seperti halnya yang termasuk dari masalah qat'iyah atau pasti. Fala yusammal ilmi, maka pengetahuan itu bima dukiro fakiha, disebut bukan fikih. Al ilmu asyifatun yang kasyifu biha al matlubul inkishafan
taman, sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dan dengan penjelasan sempurna. Yang kedua, wal jahlu, bodoh atau jahil, adamul ilmi bisyai'in, yaitu tidak mengetahui sesuatu. Yang ketiga, wadhonu, don, al-idraqur rajihi li ahadil amroini, yaitu menemukan perkiraan sesuatu yang kuat dari dua perkara. Wal wahmu al-idraqul, wal wahmu dan wahm, yaitu al-idraqul marjuhu li ahadil amroini, yaitu menemukan perkiraan sesuatu yang lemah dari dua perkara. Yang kelima, wasyakku dan syak, yaitu al-idraqu al-mustawi bainal amroini, yaitu menemukan perkiraan sesuatu yang sama atau seimbang dari dua perkara. Fataraddudu fi qiyami Zaidin, seperti analisa perkirakan Zaid berdiri, wanafihi ala sawa isyakin, itu disebut syak atau tidak. Wa ma'arojihani athubuti, dan jika kedua indikasinya kuat, wal intifai doni, itu disebut dengan manjuh. Wa ma'amarjuhu fi ahadihima wahum, namun jika indikasinya lemah, wal maradul ilmi, wal maradul ilmi fi ta'rifil fikhi yasmalud dhannu, itu seperti jika indikasinya kuat itu disebut don. Wal ahkamu dan hukum-hukum, wal ahkamu tis'ah, di sini hukumnya usul fikih itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu taklifiyah, yang kedua al-wad'i. Nah, di hukum taklifiyah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama al-wajibu, yang kedua al-mandub, yang ketiga al-mubah, yang keempat wal haram, dan yang kelima wal makruh. Sedangkan hukum wadi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama waswahih, yang kedua al-batil, yang ketiga ar-rushah, yang keempat al-azimah. Nah, yang pertama ini fal wajibu, al-awal fal wajibu, yaitu wajib, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi, jika sesuatu yang dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kas-sholawati wa shaumi Ramadan, seperti contohnya sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Yang kedua, al-mandubi, yang disebut atau yang bisa disebut dengan sunnah, ma yubathu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi,
jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Katihiyatul masjidi seperti contohnya sholat tahiyat. Seperti contohnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, al-haram, haram, ma yubathu ala tarkihi wa yu'aqibu ala fi'lihi. Jika ditinggalkan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Kariba, seperti contohnya riba, wa fi'li mafsadati, dan perbuatan yang rusak. Terus al-makruh atau makruh, ma yubathu ala tarqihi wa la yu'aqibu ala fi'lihi. Dan jika sesuatu itu dilakukan itu tidak apa-apa, tetapi ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Kata qadimu al-yusra, mencuci tangan sebelah kiri, ala yumna fil wudu'i, daripada sebelah kanan di dalam wudu. Yang selanjutnya al-mubah, mubah, ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Sesuatu yang tidak ada pahala, sesuatu yang dikerjakan tidak ada pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kanaumu finahari, seperti contohnya tidur pada siang hari. As-sahihu, dan sahih, ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu, sesuatu yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Yang selanjutnya al-batil, batil, ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu, sesuatu yang tidak mencukupi keadaannya dan juga syaratnya yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ar-ruknu, ma yutawaqqafa ala sahiti syai'in wa kana juz'an minhu, sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu atau amal perbuatan dan termasuk bagian dari sesuatu itu. Kalau ghusla wujubi, seperti kalau ghusla wajhi lil wudu'i, seperti membasuh muka pada wudu. Wa takbiratul ihrami lis sholati, dan ketika takbiratul ihram waktu sholat. Asyartu, selanjutnya asyartu, ma yutawaqqafa alaihi sahihi asyai'in wa laisa minhu, yang menentukan sahnya suatu amal perbuatan namun bukan termasuk bagian dari sesuatu itu. Kama mutlaqil wudu'i, seperti sahnya wudu diperlukannya air mutlak. Wa sataril aurati lis sholati, dan sahnya sholat
menutup aurat. Dan menutup aurat itu sahnya sholat. Ar-rukhsah, yang selanjutnya ar-rukhsah. Hiya hakamul ladzi yataghayyaru min su'ubati ila sahwilah. Hukum yang berubah menjadi sulit ke mudah. Ma'aqiyami sababin, dengan keadaan sebab al-hukmil asri diiringi dengan hukum asal. Kajawaril fitril musafiri, berbuka puasa, yaitu contohnya berbuka puasa bagi orang yang musafir. Fala yajhidahu as-saumu, jika puasa itu menyebabkan kesulitan bagi orang musafir. Wa aklu al-maitata lil mudarrati, dan diperbolehkannya makan dalam keadaan darurat. Dan yang terakhir, wal azimah hiya hukmul ladzi, hukum asal kawajubi sholatil khamsi, seperti contohnya wajibnya sholat 5 waktu, wa haramatu, dan bangkai itu haram, akalal maitati, dimakan dalam keadaan li ghairil madutori, bagi wa haramatul akli, bangkai itu haram dimakan, al maitati li ghairil mudotori, bagi yang tidak dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya yaitu wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mubahithun. Artinya beberapa pembahasan yang berhubungan dengan usul fikih. Al-mabahitsul awal, pembahasan yang pertama membahas tentang fil amri, yaitu amr. Apa sih amr itu? Wa huwa talibul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya ke lebih rendah derajatnya. Wa fihi qawaidi, di dalamnya terdapat beberapa kaidah. Al-awwal, al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya makna asal itu bersifat wajib. Ila ma dallad dalilu ala khilafihi, kecuali terhadap dalil yang menjelaskan keadaan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, pada surat An-Nisa ayat 77. Atsani, al-aslu fil amri la yaqtadi takrara. Pada dasarnya perintah itu tidak ada pengulangan, kecuali al-aslu fil amri la yaqtadi takrara. Pada dasarnya perintah itu tidak ada pengulangan. Ila madalad dalilu, kecuali terdapat dalil ala khilafihi, yang menjelaskan perbedaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, atimul hajja, pada surat Al-Baqarah ayat 119,
97 yang berbunyi atimul hajjah wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan sholat karena Allah. Al-aslu yang ketiga ats-tsalits, al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Pada dasarnya fi'il amr itu tidak membutuhkan langsung dikerjakan. Li'annal gharad minhu, karena tujuan ijadul fi'li tujuan perintah melaksanakan min ghairi ihtisasi, dengan ada pelaksanaan bizamanil awal, dengan tidak pengkhususan zaman pertama, duna zaman sani, dengan zaman yang kedua. Yang Arabi yang keempat, al-amru bisyar'in amru biwasa ilihi, perintah terhadapnya media perantaranya. Bisolati, perintah melaksanakan sholat. Al-amru bit-taharati, juga perintah untuk bersuci sebelum sholat. Al-khamis, al-amru bisyar'in nahyun an syiddihi, perintah terhadap sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, pada surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ucapkanlah yang baik kepada manusia. Yang keenam, idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi, jika sesuatu yang diperintahkan sebagaimana mestinya, yakhrujul ma'muru, maka orang yang diperintahkan an uhdadil amri, telah keluar dari tanggungan itu. Maksudnya faida adama syakhsun faida adama syahsil ma'i, faida adama syahsil ma'i fatayammamu fasola, jika seseorang tidak adanya air, ia diwajibkan untuk bertayamum untuk sholat. Kharaja'an ahidatal amri, maka tidak mesti melakukan fala qadai alaihi idza wajadal ma'i, maka tidak mesti melakukan qadha sholat jika ia telah menemukan air. Selanjutnya al-mabahuts tsani, pembahasan yang kedua, membahas tentang finnahi, yaitu nahi. Wa huwa qalabut tarqi minal a'la ilal adna, permintaan meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah derajatnya. Wa fihi qawaid, di dalamnya terdapat beberapa kaidah. Yang pertama, al-awwal al-aslu fin nahi, asal dalam larangan itu hukumnya haram. Al-aslu fin nahi, asal dalam larangan itu ditahrimi, hukumnya haram. Ila madzallad dalilu, kecuali terdapat dalil ala khilafihi, yang menjelaskan tentang perbedaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tafsidu, pada surat Al-A'raf ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha, al-ayat. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya.
Yang kedua, atsani, an-nahyu anisyai'in al-amru bisuddihi. Yang artinya, melarang sesuatu berarti juga memerintahkan yang berlawanan dengan sesuatu itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 88 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain karena di antara kamu terdapat jalan yang batil. Yang ketiga yaitu yang salis, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil munhi anhu fil ibadati. Yang artinya asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam ibadah. Seperti kasolati seperti sholat, dan al-haidhi wusumiha, dan puasanya orang yang sedang haid. Yang keempat, ar-rabi', an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil mu'amalati. Larangan untuk menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam bermuamalah. In raja'an nahyu ila nafsil aqdi, jika larangan itu merujuk pada zatnya akad. Kama fil bai'il hasoti, seperti kama bai'il hasoti nahyi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hisoti, seperti Nabi Muhammad telah melarangnya. Rawahul Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kelima, al-khamis, wa in raja'a ilal amri kharijin anil aqdi ghairi lazimin fala. Jika larangan itu merujuk pada perkara yang telah keluar dari bentuk akad yang tidak lazim, maka tidaklah menjadi batal. Kama fil bai'il waqta nida'il jumu'ati, seperti waktu sebelum atau panggilannya sholat Jumat, seruan sholat Jumat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', yang artinya apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Lil ikhlali bisa'il wajibi ilal jumu'ati, karena dapat menghambat kewajiban sholat Jumat. Wal ikhlalu yujadu bil bai'i, dan mengganggu proses ketika jual beli. Wa min ghairi kal akli, dan termasuk juga jika makan. Yang selanjutnya, al-mabahutsu tsalitsah, yang membahas tentang fil ammi, membahas tentang am. Huwa ma'amun, apa itu am? Syai'aini fasoda, huwa ma'amun, apa itu am? Syai'aini faso'idan min ghairi hasrin, yaitu am adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Nah, pada am ini, pada lafadz am, wal lafdul muwadhahati lahu arba'in,
Nah, pada lafadz am ini menerangkan 4 lafadz. Yang pertama yaitu al-ismul wahid al-ma'rufu bil lam, yaitu isim mufrad yang ditakrifi dengan alif dan lam. Qala Allah Ta'ala, seperti Allah berfirman pada surat Al-Asr ayat 2-3 yang berbunyi innal insana lafi khusrin illalladzina amanu al-ayah, yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wal ismul jum'u al-ma'rufi bil lam, yaitu isim jamak yang ditakrifi dengan alif dan lam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya yang nomor 3, wala finnakiroti, yaitu pada lafadz lam di nakiroh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman la tajri nafsun pada surat Al-Baqarah ayat 48 yang berbunyi la tajri nafsun an nafsin syai'a, yang artinya dan jagalah dirimu dari azab di hari kiamat, dan pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain. Selanjutnya nomor 4 yaitu wal ismaul mubahammah, yaitu isim mubham. Nah, di sini di isim mubham ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kaman fima ya'kul, yang artinya sesuatu yang bisa dipahami. Nah, contohnya pada surat Az-Zalzalah ayat 7, Allah berfirman famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Yang kedua yaitu wa ma fi ma la ya'kul, yang artinya isim mubham yang hanya Allah yang mengetahui. Nah, seperti contoh pada surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi wallahu basirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah yang maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, yang ketiga wa ayu dan lafadz ayu seperti contoh qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 10 yang berbunyi ayyamma tad'u falahul asmaul husna, dengan nama yang mana saja kamu seru dia mempunyai asmaul husna. Selanjutnya yang keempat wa aina fil makan, dan lafaz aina itu dikhususkan pada makna tempat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi ainama takunu yudrikumul maut, yang artinya di mana saja kamu berada maka kematian akan mendapatkan kamu. Dan yang terakhir, yang nomor 5, wa mata fi zaman, dan lafaz mata itu dikhususkan untuk waktu atau zaman. Contohnya mata safartu fa anti tolak, yang artinya kapan saja kamu pergi maka kamu akan tertolak. Yang selanjutnya al-mabakhur rabi
Pembahasan yang keempat membahas tentang fil khosi wat tahsis, yang artinya khusus dan mengkhususkan. Wal khosu artinya khos adalah malayatanawalu syai'aini faso'idam min ghairi hasrin, yang artinya sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Sedangkan watahsisu artinya ikhraju ba'di madlulil amin, yang artinya dikeluarkan dari sebagian dalil-dalil am. Wa huwa qismani, taksis itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama muttasil dan yang kedua munfasil. Nah, wal muttasil anwa'un. Nah, taksis muttasil ada beberapa bagian. Yang pertama al-istisna'i, yaitu pengecualian. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati al-ayah. Nah, pada lafaz illa itu artinya kecuali. Nah, pada lafaz illa ini yaitu pengecualiannya. Terus yang kedua at-taqyid bisifat, yang artinya digantungkan pada sifatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fi kafaratil qatli, yang artinya di dalam kafarat terdapat pembunuhan. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, pada lafaz raqabah itu artinya fatahriru raqabatin. Raqabah itu termasuk sifat, mukminatinnya itu yang takyid. Nah, selanjutnya at-takhsis bil ghaiyah. Nah, takhsis bil ghaiyah ini taksis dengan ghaiyah. Nah, terus qala Allah Ta'ala, Allah berfirman wala taqrabuhunna hatta yadhun. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 222 pada lafaz wala taqrabuhunna, dan janganlah mendekati zina. Dan janganlah mendekati. Yang selanjutnya yaitu at-takhsis bil badal, yang artinya taksis dengan badal, yaitu Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 96 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, yang pada lafaz man istata'a itu kan artinya sanggup mengadakan. Nah, itu yang dimaksud dengan taksis badal bil badal. Yang selanjutnya yaitu fal munfasil, yaitu taksis munfasil adalah at-takhsisul kitabi bil kitabi, yaitu mentaksis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihul musyrikati. Nah, habis itu ditaksis oleh surat Al-Maidah ayat 5, yaitu yang berbunyi wal musanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Terus yang kedua wa tahsisul kitabi bisunnati, yaitu mentaksis Al-Qur'an dengan hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman
pada surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, pada surat ini ashimalu liwaladil kafiro khosisah bi hadis sahihina, yang pada ayat di atas itu anak secara keseluruhan akan mendapatkan warisan, baik dia beragama Islam atau kafir. Seperti halnya la yarisul muslimi al kafiru walal kafirul muslim, orang muslim tidak mewaris pada orang kafir, dan begitu pula sebaliknya, orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang muslim. Nah, yang ketiga, watahsisu sunnatu bil kitabi, mentaksis al hadis dengan Al-Quran. Kata khosiso hadis sahihina, yaitu seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahada hatta yatawadda'a. Yang artinya Allah tidak menerima sholat di antara kamu semua ketika ia berhadas, dan Allah bakal menerima sholat kalian ketika kalian berwudu atau bersuci. Bikaulihi ta'ala, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi wa in kuntum maradha hingga falam tajidu ma'an fatayammamu. Yang keempat yaitu watahsisu sunnatu bis sunnah, yaitu mentaksis hadis dengan hadis. Kata khosiso hadisis sahihina, yang artinya seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fima sakotis sama ul usru, pada setiap yang disirami oleh hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Bihaditsihima, dan ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi laisa fima duna khamsati ausukin shadaqat, tidak mesti mengeluarkan zakat untuk yang kurang dari 5 ausuk. Yang kelima, watahsisul kitabi bil qiyasi, yang artinya dan mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Faqalihi ta'ala, Allah berfirman pada surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dan fa innahu khasi minha illa minhal ammah fa'alaiha nasifu dzalika. Maka khusus untuk seorang budak perempuan, hukumnya itu didapatkan separuh dari orang yang merdeka. Biqauli ta'ala, Allah berfirman fa in ataita bi fahishatin fa'alaihinna yusafu ma 'alal musanati minal adzab, pada surat An-Nisa ayat 25. Wal abdu fal qiyasi 'alal ammati fin nasifu aydan, maka berdasarkan itu para ulama membuat kias untuk hukum hamba laki-laki adalah separuh dari hukuman laki-laki yang merdeka.
layil wahidi yuhillul iradahu wa uqubatahu. Orang yang menunda-nunda membayar hutang maka dihalalkan mendapat sindiran. Rawahu Ahmad ibnu Majah. Wa hadza fi ghairi waladi ma'a walidihi. Hadis ini diperuntukkan bukan untuk antara orang tua dan anaknya. Amma huwa fa innahu la yahillu arduhu wa aqubatuhu qiyasan ala adami qaulun afun atsabitu. Karena tidak akan menjadikan yang mendapat sindiran atau hinaan itu atau siksaan dengan kias bahwa anak tidak boleh berkata kasar pada orang tuanya berdasarkan pada firman Allah surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata kepada orang tua. Al-Mabhasul Khamis, pembahasan yang kelima, membahas tentang al-azimah. Wa huwa lughatan, secara bahasa al-azimah adalah menghapus atau menghilangkan. Yuqalu seperti ungkapan anas khotisyamsu adzilla ida azalathu wa rafa'athu bisatiha, yang artinya matahari telah menghapus kegelapan ketika ia menghapus dan menghilangkan dengan membentang luas. Waqila ma'nahu naqlu, yang artinya dan artinya an-naql itu menyalin. Min qalihim nasahtu ma fi hadzal kitabi idza naqaltu ma fihi ila akhirih. Seperti ungkapan para ulama yang berbunyi nasahtu ma fi hadzal kitabi idza naqaltu ma fihi ila akhirih, yang artinya saya menyalin apa-apa yang ada dalam kitab ini ketika saya melain apa-apa yang ada di dalam kitab ke tempat yang lain. Nah, wasyar'an, sedangkan nas secara syara' adalah raf'ul hukmi syar'iyyan bidzalilin syar'iyyan mutaakhirin, yang artinya menghilangkan hukum syara' dengan dasar dalil yang lebih akhir datangnya. Wa in qasimun nashu inda ba'dihim ila aqsamin. Pembagian nas itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, an-nashu rasimu wa baqaul hukmi, menashah tulisannya dan menetapkan hukumnya. Nahwu asyaihu Wanahwu seperti lafaz asyaikhu wasyayhatu ida zaniya farjumuhal battah, yang artinya orang tua laki-laki dan perempuan ketika berzina maka rajamlah mereka dengan pasti. Qala Umar radhiyallahu an, Umar berkata fa inna qad qara'a naha, sesungguhnya saya pernah membaca ayat itu. Hadis riwayat Imam Syafi'i dan lainnya. Wa qad rahimah, dan hal itu juga dipertahankan secara hukum sesuai hadis Nabi yang berbunyi wahuma wa qad rahimah rajama sallallahu alaihi wasallam
wal muhsonina, yang artinya dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah merajam para penzina muhson. Muttafaqun alaih. Dari penjelasan tentang perzina muhson adalah orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Yang kedua, wan nashul hukmi wa biqa'ir rasmi, yang artinya menasih hukumnya dan menetapkan tulisannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada ayat Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, dan ditasih dengan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi latarabbasu nabi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra. Selanjutnya wanasul amra ini ma'an, menasah dua perkara sekaligus. Kahadisal muslimin, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu an, tentang kana fi ma unzila asaru radha'atin ma'lumatin yuharramna fanusihna bi khamsi radha'atin ma'lumatin yuharrimna, yang artinya hukum yang berlaku adalah 10 kali menyusu yang diketahui maka menjadikan haram baginya. Kemudian disalin menjadi 5 kali menyusu yang diketahui yang menjadikan haram baginya. Wa yajuzu, dan diperbolehkan menasah dari Al-Quran dengan Al-Quran. Wanashu, yang selanjutnya wanashu as-sunnatu bil kitabi, menasah hadis dengan Al-Quran. Kastiqbalil baiti maqdis, seperti dalam hal menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat. Atsabitu bisunati, yang ditetapkan dalam sebuah hadis. Atsabitu bisunatil fi'liyah fi hadisi, dan ditetapkan di sebuah hadis yang berbunyi fa innahu sallallahu alaihi wasallam istiqbalu fi sholati sittata asara syahron, yang artinya maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholatnya selama 16 bulan. Wa nashu biqouli ta'ala, dan dinas dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, selanjutnya wanasu sunnati bisunnati, menasah hadis dengan hadis. Ka hadisil muslimin, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha, saya melarang kamu semua untuk berziarah kubur, maka kemudian berziarahlah. Qala ba'duhum, kemudian sebagian para ulama berpendapat yajuzu nasul kitab bisunnati, menasah Al-Quran dengan hadis. Qoulihi ta'ala, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in tarakal khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas
orang-orang yang bertakwa. Nah, dinas oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang berbunyi wala wasiyatil lil warithin, yang artinya tidak boleh berwasiat. Selanjutnya al-mabhasus hadis. Pembahasan yang ke-6 membahas tentang fil mujmal, yaitu mujmal. Al-mujmal hiya, mujmal adalah ma yaftaqiru ilal bayan, sesuatu yang membutuhkan penjelasan, seperti kalahzu quru'in min qaulihi ta'ala, seperti lafaz qari'in, dan pada lafaz Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatul quru fa innahu, dan maka sesungguhnya yahtamilul haidu wal adharu lil isyaratil qari'i bainal haidi wal wadduhri, maka sesungguhnya yang disebut kuru'in itu mencakup antara haid dan suci. Wal bayan, sedangkan bayan ialah al-ikhraju asyai'in min khayzil iskali ila khazit tajli ya adalah mengeluarkan sesuatu dari perkara yang sulit difahami ke perkara yang jelas. Wa huwa anwa'un. Nah, di bayan ini terdapat beberapa bagian. Al-awwal al-bayanu biqauli qaulihim ta'ala, yaitu bayan dengan ucapan seperti pada masalah al-bayanu biqauli qaulihim, seperti bayan dengan ucapan kaqaulihi ta'ala fi shaumi tamattu, itu seperti pada masalah puasa untuk orang yang berhaji tamattu. Fasyamu salasatin, dan yang berbunyi pada surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi fasyam salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah, pada surat Al-Baqarah ayat 196. Yang kedua, wasani al-bayan bil fi'li, bayan dengan pekerjaan. Kal bayanil fi'li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyati sholati wa ghairuha, dalam mencontohkan praktik sholat dan lainnya. Watsalitsu, dan yang ketiga al-bayanu bil kitabi, bayan dengan Al-Quran. Kabayanul muqadiraz zakati, al-bayanu bil kitabi, bayan dengan tulisan. Kalbayanu muqadiraz zakati, seperti penjelasan tentang kadar zakat, wa diyatil aghna, dan diat anggota tubuh. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, itu telah ditulis oleh Nabi dalam kutubu kitab yang masyhur yang berbunyi fa innahu sallallahu alaihi wasallam bainahuma bikutubil masyhur, yang artinya maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang kadar zakat dan diat anggota tubuh dengan kitabnya yang masyhur. Dan yang keempat ar-rabi' al-bayanul isyarah, bayan dengan isyarat. Kaqaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyahru hakada wa hakada, bulan itu segini dan segini, yakni salatina yauman, yaitu 30 hari. Tsumma a'adal isyarati,
Kemudian Nabi SAW isyarat bi asaihi salasati dengan dengan jarinya 3 kali. Marotin wa habisa imanahu fi salasatin isyaratin, dan menahan jempolnya pada isyarat ketiga, ila an asyhru qad yakuna tis'atin wa israini. Itu berarti terkadang hitungan bulan itu ada yang 29. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.